Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep puding buah super ekonomis banget ya teman-teman. Ini tanpa menggunakan buah asli, jadi sangat ekonomis dan tampilannya pun sangat cantik. Jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan panci, lalu tambahkan dengan 1 bungkus bubuk agar-agar bening atau sekitar 7 gram. Lalu tambahkan dengan 1 bungkus bubuk jeli atau sekitar 10 gram. Kemudian tambahkan dengan 200 gram gula pasir. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga secukupnya vanila cair. Kemudian aduk-aduk semua bahan hingga tercampur merata. Jika sudah, tambahkan dengan air putih. Untuk airnya saya pakai sekitar 1300 ml ya teman-teman. Selanjutnya semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian pudingnya akan saya masak, ini sambil terus diaduk-aduk, ini dimasak menggunakan api sedang. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian segera matikan apinya. Ambil adonan puding sebanyak 2 sendok sayur seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan ini susu kental manis ya. Nah, untuk susu kental manisnya ini harus dimasukkan dalam keadaan pudingnya masih panas. Kemudian ini diaduk-aduk seperti ini. Jika sudah, akan saya tuang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya saya pakai seperti ini ya. Selanjutnya ini akan saya tutup dan sedikit ditekan ya, supaya nanti hasilnya bulat sempurna. Jika sudah, kemudian ini akan saya simpan dan ditunggu hingga membeku. Nah, ini untuk puding sisanya saya tuang ya teman-teman. Kemudian akan saya tambahkan pasta stroberi secukupnya. Lanjut tambahkan dengan 1 sendok makan susu kental manis. Kemudian diaduk-aduk hingga warnanya berubah menjadi warna pink seperti ini. Selanjutnya tuang kembali ke dalam cetakan seperti ini ya. Nah, untuk warnanya ini bebas ya teman-teman, boleh memakai warna apapun. Kemudian ini akan saya simpan terlebih dahulu dan ditunggu hingga membeku. Jika sudah membeku, kemudian ini akan saya buka tutupnya dan akan saya keluarkan dari cetakannya menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ambil 2 sendok sayur adonan lagi ya. Kemudian tambahkan dengan secukupnya perasa buah. Kemudian tambahkan dengan pasta ataupun bisa juga menggunakan pewarna ya. Ini dimasukkan seperti ini. Kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Jadi ini saya mau bikin replika buah naga ya teman-teman. Tambahkan juga dengan pewarna merah cabai. Nah, untuk takaran pewarnanya ini bebas ya teman-teman, jadi bisa disesuaikan sendiri. Lanjut tambahkan dengan 1 sendok teh susu UHT, kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok makan biji selasih ya. Ini sebelumnya sudah dicuci terlebih dahulu ya untuk biji selasihnya. Lanjut ini dituang ke dalam cetakan seperti ini. Kemudian ini ditutup menggunakan tutupnya dan ditekan seperti ini ya, supaya bulat sempurna. Jika sudah, ini akan saya sisihkan dan ditunggu hingga membeku. Untuk membuat replika buah naga putih ini saya pakai 2 sendok makan biji selasih yang sudah direndam. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan susu kental manis. Ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jika sudah, kemudian ini akan saya tuang ke dalam cetakan seperti ini. Dan ini juga akan saya simpan dan ditunggu hingga membeku ya. Setelah membeku, kemudian keluarkan dari cetakannya menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ambil 2 sendok sayur adonan lagi ya. Ini pastikan adonannya masih dalam keadaan panas. Kemudian tambahkan dengan pasta coklat secukupnya dan juga saya akan tambahkan 1 sendok makan susu UHT. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jika sudah, ini akan saya tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya saya pakai ukuran 16 cm.
Nah, kemudian ini disisihkan terlebih dahulu hingga setengah membeku. Selanjutnya ambil 2 sendok sayur adonan puding warna putihnya tadi ya, pastikan dalam keadaan masih panas, tambahkan dengan 2 sendok makan susu kental manis putih. Selanjutnya ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, apabila puding coklatnya sudah setengah membeku seperti ini, kemudian tuang adonan warna putihnya, ini dituang sedikit demi sedikit ya. Jika sudah, kemudian ini disisihkan terlebih dahulu hingga setengah membeku. Nah, karena puding beningnya sudah membeku, kemudian ini akan saya cairkan kembali. Jika sudah mencair seperti ini, kemudian segera matikan apinya. Tuang puding beningnya ke dalam puding putih yang sudah membeku tadi ya. Kemudian akan saya tambahkan toppingnya. Jadi ini dimasukkan selang-seling seperti ini ya teman-teman. Kemudian tuang kembali adonan beningnya, jadi ini dituang sedikit seperti ini ya teman-teman. Ini ditunggu hingga setengah membeku. Nah, apabila puding beningnya sudah setengah membeku, kemudian tambahkan lagi toppingnya, jadi ini ditata seperti ini. Kemudian tuang kembali adonan puding beningnya. Jadi ini diulangi sampai pudingnya habis ya teman-teman. Selanjutnya tuang kembali dengan puding beningnya dan ini ditunggu hingga benar-benar membeku ya, supaya lebih cepat bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini hasilnya setelah pudingnya sudah membeku. Kemudian sematkan tusuk sate, caranya seperti ini ya teman-teman, supaya memudahkan kita saat mengeluarkan dari loyangnya. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini hasilnya sangat cantik banget ya pudingnya. Kemudian puding ini bisa dipotong-potong sesuai selera ya. Jika mau dijual dalam keadaan utuh seperti ini juga bisa. Nah, untuk rasa pudingnya ini manisnya pas ya teman-teman, rasanya enak, seger. Bagaimana, mudah banget kan teman-teman cara bikinnya? Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.